Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. من كتاب آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله والدال عليه قدوة الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل: ومن أضر شيء على المريد طلبه للمكاشفات واشتياقه إلى الكرامات وخوارج العادات. نعم. وهي لا تظهر له ما دام مشتهيا لظهورها، لأنها لا تظهر إلا على يد من يكرهها ولا يريدها غالبا، وقد تقع لطوائف من المغرورين استدراجا لهم وابتلاء لضعفة المؤمنين منهم، وهي في حقهم إهانات وليست كرامات، إنما تكون كرامات إذا ظهرت على أهل الاستقامة. فإن أكرمك الله أيها المريد بشيء منها فاحمده سبحانه عليه، ولا تقف مع ما ظهر لك ولا تسكن إليه، واكتمه ولا تحدث به الناس، وإن لم يظهر لك منها شيء فلا تتمناه ولا تأسف على فقده. واعلم أن الكرامة الجامعة لجميع أنواع الكرامات الحقيقيات والصوريات هي الاستقامة المعبر عنها بامتثال الأوامر واجتناب المناهي ظاهرا وباطنا، فعليك بتصحيحها وإحكامها تخدمك الأكوان العلوية والسفلية. نعم. خدمة لا تحجبك عن ربك ولا تشغلك عن مراده منك. Fasal ini Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad membimbing kita kepada suatu arahan atau bimbingan nasihat bahwa seorang murid jangan memiliki cita-cita atau keinginan untuk mendapatkan karomah atau memiliki karomah. Ya, tidak boleh. Karena itu tujuan yang tidak betul. Tujuan tidak betul, mencari karomah. Apa itu karomah? Kata beliau, karu'yatil malak, seperti melihat malaikat misalnya. Dhuhurun nur, atau terlihatnya cahaya, atau terlihat arwah orang-orang soleh atau orang-orang ini, atau melihat jin, atau dia bisa berjalan dengan waktu singkat ke tempat lain, atau memperbanyak suatu makanan, atau juga bisa mengobati orang tanpa perantara apapun. Dia bisa mengobati dan terlihat langsung sembuhnya. Itu contoh-contoh karomah. Kata beliau, wa min adharri syai'in 'alal murid talabuhu lil mukashafat. Dan termasuk adhar syai', paling merusak, paling berbahaya terhadap seorang murid, talabuhu lil mukashafat, dia mencari, meminta untuk mendapatkan mukashafat. Mukashafat artinya dibuka, melihat sesuatu yang gaib. Itu mukasyafat. Atau bisa mengetahui isi hati orang. Itu mukasyafat, termasuk jenisnya mukasyafat. Jadi termasuk hal yang paling berbahaya adalah meminta hal tersebut. Enggak boleh. Walaupun itu karomah kadang-kadang memang. Ya, aulia Allah kadang-kadang bisa seperti itu, betul. Tapi ente cari itu, ente murid, salah. Karena para aulia Allah
mereka nggak cari karomah yang seperti itu. Tapi mereka cari karomah yang hakiki. Nanti bakal dibahas. Dan jangan jadikan simbol kesuksesan seorang murid atau tolak ukurnya dengan adanya karomah. Oh, kalau udah mimpi, udah gini, kalau udah bisa ngelihat ini dan itu berarti benar nih murid. Enggak, belum tentu. Ya, karena kadang-kadang karomah itu sebagai ujian aja. Diuji. Nah, kadang-kadang fitnah bagi dia biar berhenti. Kadang-kadang dibantu oleh setan. Biar kelihatan kayak karomah. Biar tujuannya adalah menghentikan sair atau tujuan jalannya seorang murid yang ingin sampai kepada Allah. Maka ini termasuk hal-hal yang kadang-kadang disukai oleh nafsu, menjadi tujuan oleh nafsu, bukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Washtiyaguhu ilal karamat, dan dia rindu terhadap karamat tadi. Jadi cari kasyaf atau mukasyafat atau pengen punya karomah. Wa khawarigul adat, khawarig adat artinya ya sama karomah. Khawarig adat itu artinya menembus sesuatu yang adat atau yang berbeda dari sesuatu yang adat. Biasanya begini, ini begini. Ya, biasanya manusia nggak bisa terbang, dia pengen terbang misalnya. Atau bisa berjalan di air misalnya. Ya, atau macam-macam. Karomah. Kata beliau, wahiya la tadhhar lahu ma dama mushtahiyan li dhuhuriha. Dan hal tersebut tidak akan tampak baginya, tidak akan terlihat karomat dan mukasyafat dan yang lainnya, madama mushtahiyan, selagi dia masih pengen lidhuhuriha, untuk tampaknya hal tersebut dari dia. Maksudnya kalau dia masih pengen punya kayak gitu, dia nggak bakal datang malahan. Ya, li'annaha la tadhhar, karena memang sebenarnya karomah dan yang lainnya itu tidak akan tampak atau terlihat ala yadi man yakrahuha wala yuriduha ghaliban, kecuali illa ala yadi, kecuali di tangan atau pada orang yang aslinya nggak suka hal tersebut, nggak pengen. Yakrahuha, tidak menyukainya. Wala yuriduha, dia nggak pengen. Ghaliban, biasanya. Ya. La ilaha illallah. Jadi karomah di sini, pertama kita harus tahu dulu sebelum membahas mengenai hal-hal semacam itu, kita tahu dan meyakini, dan itu termasuk iman, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada hamba-hambanya. Tamam? Itu harus kita tahu. Dan Allah, sebagaimana Allah memberikan mukjizat kepada para nabi, mukjizat udah nggak bisa dipungkiri, nggak boleh kufur kalau dipungkiri. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan para aulia dengan karamah. Kata Sahibuz Zubat, wal auliya dzawu karamatin rutab. Ya, dan para wali yang memiliki karamah-karamah yang berbeda-beda tingkatannya. Wa man tahu li waladin min ghairi ab. Walaupun kadang-kadang enggak semua dan ada kaidah di mereka. Kullu mu'jizatin li nabi jazaan yakuna karamatan li wali. Setiap mukjizat bagi seorang nabi bisa saja jadi karamah bagi seorang wali. Bisa. Walaupun kadang-kadang ada yang tentunya di istitsna, ya misalnya kayak mukjizat Al-Qur'an, enggak mungkin wali turun Al-Qur'an lagi baru gitu. Ya enggak mungkin. Itu khusus memang. Mukjizat yang khusus enggak bisa. Tapi mukjizat seperti apa? Membelah laut misalnya, seperti Nabi Musa, bisa aja karamah wali terjadi seperti itu. Atau tongkat menjadi ular, bisa aja. Kam min karamatil auliya. Ya, bahkan ada di zaman Sayyidina Umar seseorang yang bukan terbelah lautnya, malah dia jalan di atas laut dengan kuda-kudanya, jalan di atas laut. Kalau nggak salah sahabat namanya Al-Ala ibn Al-Hadrami. Dia lagi mau ngelewatin jembatan, mau ngelewatin sungai besar kayak laut, pakai perahu harusnya. Perahunya tautonya dibakar atau apa? Dia berdoa, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau sakhartal bahra li Musa, sebagaimana Engkau tundukkan laut kepada Nabi Musa, tundukkan kepada kami laut ini, kami ingin lewat. Dapat isyarat dia, suruh lewat, jalan dari hatinya. Ayo jalan semua. Jalan kemana? Udah lewatin ini. Yaudah nanti duluan jalan. Mereka jalan belakang.
Subhanallah. Masuk semuanya lewatin, wala basah. Kaif hadza? Ini enggak mungkin. Hadza karamah. Wujud. Ya. Sahabat yang lain juga ada yang tidak terbakar oleh api seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Khalid ibn al-Walid ketika dia berdialog dengan orang-orang kafir, dia pengen ngajak mereka ke Islam, menguatkan mereka bahwa meyakinkan bahwa Islam itu benar. Kata mereka, coba tunjukin sesuatu, apa hasil dari Islam? Apa sih kata mereka? Ini racun. Mereka tahu ini racun mematikan. Biasanya nggak nyampe berapa menit, udah langsung. Kata dia, kalau saya minum ini racun dan saya nggak mati, kalian mau beriman? Ditantangin gitu. Kata mereka, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Gak mati. Sayyidina Khalid bin Walid meninggalnya di rumahnya, bahkan nggak di medan perang bah. Ya, setelah lama berperang, nggak mati setelah itu, bekhair, sehat, wala sakit perut, wala mulus-mulus. Racun yang biasanya kita kasih tetes, berapa tetes aja udah langsung modar mati. Ini enggak. Kaif hadza karamah. Yahsul karamah. Dan ini memang kita harus yakini, nggak boleh kita pungkiri adanya karamah. Ya, memungkiri karamah sepertinya kita memungkiri kalaman Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW menceritakan juga karamah orang-orang terdahulu. Ya, salah satunya ada namanya Juraij, yang bayi disuruh bicara. Karamah kayak apa lagi coba? Bayi kecil, nggak mungkin itu juga. Ente sentil-sentil, ente pukul-pukul, ente suruh ngomong, tuh bayi kan nggak mungkin ngomong. Namanya juga bayi, belum bisa ngomong. Dia Juraij, seorang soleh. Kemudian ada yang memfitnah dia, dituduh berzina oleh perempuan. Ya, dan perempuan itu gendong anak, bilang ini anaknya Juraij. Dan orang-orang pada menghormati Juraij, ini ahli ibadah, kirain orang soleh, kata mereka, padahal memang soleh. Akhirnya dipukuli dianya, dihancurkan tempat ibadahnya, disidang. Kata dia, kenapa? Kalian ini kenapa? Jangan bilang kenapa, engkau telah berbuat zina, engkau ada orang nggak benar. Kata dia, saya nggak berbuat apa-apa. Nih, lihat tuh perempuan, pasti kamu kenal kan perempuan itu? Saya nggak kenal perempuan ini siapa. Oh, ente mau bersilat-silat. Itu anaknya anakmu. Dia bilang bahwa ini adalah hasil hubungan gelap kalian. Nah, haula la quwwata illa billah. Anak nggak ngapa-ngapain, dia nggak pernah datang ke dia. Kata dia, karena dia nggak punya bukti, nggak punya saksi. Biasanya kalau kejadian kayak gitu pasti ini percaya perempuannya, ya kan? Karena dia mengaku bahwa dia berzina dengan Juraij. Kata dia, kalau begitu mana anaknya? Nih anaknya, box ini. Disentuh sama Juraij. Ya walad, man abuk? Siapa bapakmu? Abi ar-ra'i. Dibilang, ngomong depan orang semua. Ayah saya adalah pengembala kambing yang dekat tempat ibadahmu. Tuh lihat. Wah, mereka ngeliat anak bayi bisa bicara. Wah, benar. Wah, si perempuan ketakutan. Benar katanya. Iya. Ternyata cuman fitnah. Akhirnya dibangun lagi tempat ibadah. Fagalu yatamassahuna bihi, kata Nabi SAW, mereka ngambil keberkahan dengan mengusap tubuhnya Juraij. Seorang soleh, benar-benar soleh. Artinya karamah itu ada. Karamah itu ada memang. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para ulia Allah dengan karamah yang begitu macam-macam. Ya, bahkan menghidupkan yang mati pun ada. Yuhyil mauta biiznillah. Ya, berapa salah satunya dari Sada Al-Ba'lawi, Sayyidina Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, yuhyil mauta biiznillah. Ada orang meninggal, datengin sama fulan, gum, bangun, nggak jadi mati. Fulan, gum, bangun, udah mati ini, udah divonis. Gum, belum waktunya dia mati sekarang. Gum, bangun deh, nggak jadi mati. Ya beneran, dan ini karamah aulia Allah. Ada banyak, kalau anda mau buka karamahnya, masya Allah. Apalagi Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, masya Allah. Ya, karamahnya yang begitu banyak. Bahkan dikatakan karamahnya mutawatir. Mutawatir itu artinya kisah yang nggak bisa dipungkiri benarnya, gitu loh. Saking banyaknya yang menceritakannya.
Bahkan mereka yang berdalih, yang nggak suka dengan para aulia, yang nggak suka karomah wali dengan apa, ya seperti siapapun dari syuyukh rujukan para aliran yang mengatakan nggak ada ini karomah, ini tahayul, ini apa, nggak bisa mengungkiri bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani dzu karomah, sahib karomah dan wali soleh, nggak bisa mengingkari. Padahal mereka yang mencaci sufiyah, mencaci ini, tapi kalau Syekh Abdul Qadir nggak bisa. Ini semua orang mengakuinya. Ente nggak ngakui dia berarti kayaknya matahari ente bilang nggak ada matahari, gimana? Subhanallah, Allah jadikan kayak orang jelas depan semua orang. Kok aulia? Oh banyak karomah wali. Nah seorang murid itu kan biasanya dia zikir, dia seneng dengerin cerita-cerita para aulia Allah. Karomahnya ini, ada lagi yang karomahnya bisa berjumpa Nabi SAW, yaqadha aw manam, ya, atau dia bisa begini dan begitu, bisa pergi ke tempat yang jauh dalam sekejap. Aulia banyak kayak begitu. Ya, sholatnya setiap hari di Mekah. Ahlul khutwah. Selangkah nyampe. Wakam, berapa banyak yang begitu. Ya. Wow, dia dengar cerita-cerita begitu, mulai deh hatinya. Tadinya share ilallah, oh ini dia nih yang dicari nih, kapan ya anak punya kayak gitu. Nah itu dia. Kenapa beliau kok ngomongin ini sih? Perasaan kita polos-polos aja, nggak ada pengen punya karomah. Ya kan ente nggak pernah dengar cerita-cerita aulia, ente masih baru dengar omongan dari kitab begini nih mungkin. Nah, pertama kali dengar ucapan tentang syair ilallah, sampai kepada Allah, adab, kita nggak kebayang ada karomah atau apa, kita pengen biasa-biasa aja. Ya belum. Ente kan nggak pernah baca. Kalau ente udah baca kisah-kisah para wali, kisah begini, karomahnya begini, jadi pengen, bukan jadi pengen jadi wali min auliyaillah as-salih yang dekat kepada Allah, tapi pengen karomahnya. Nah ini salah tujuan, hati-hati, ngerusak dari tujuan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan biasanya para aulia Allah itu gak suka untuk menampakkan karomah mereka. Antara dua, antara memang gak sama sekali gak pengen tapi Allah tunjukin. Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Umar al-Muhdhar. Sayyidina Umar al-Muhdhar itu di Tarim itu punya kebun kurma, itu kalau saking Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada beliau, itu kalau ada orang punya kambing, punya apa, tiba-tiba nggak sengaja makan dari kebunnya dia, mati seketika. Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak mau, jangan ada yang ganggu dia, jangan ada yang ganggu hatta kebunnya dia. Ditanya, Syekh, kenapa ya? Ente ngedoain ke hewan-hewan kita pada mati makan sedikit doang atau apa, ente enggak? Demi Allah, anda nggak pernah minta kepada Allah hal tersebut katanya. Tapi kadang-kadang ghiratullah yasbig katanya, cemburunya Allah ngedahuluin. Kalau anda tahu, anda maafin langsung, biar nggak kena apa-apa. Tapi sebelum anda tahu, sebelum anda apa, Allah udah hukum duluan. Tuh kadang-kadang begitu. Itu karomah tanpa diminta. Jadi mereka nggak minta tapi terjadi. Ada yang kayak begitu. Dan ada yang karomah biikhtiar dari mereka, mau mereka. Ya, sini tunjukin begini, jadian begini. Ya, apa yang terjadi begini, atau dia ngelihat sesuatu atau ngebaca pemikiran seseorang atau tahu kejadian yang ente kerjakan. Sengaja, dia tahu. Kenapa? Ada beberapa maksud. Ya, salah satunya menguatkan hati seorang murid kadang-kadang. Biar tahu syekhnya ini wali dan tahu bisa diandalkan atau gitulah, bisa menguatkan mereka. Tujuannya tujuannya untuk nafsu mereka, untuk diri mereka, atau memang ini yang terbaik untuk orang tersebut, untuk ditunjukkan suatu karomah. Kalau enggak, simbol mereka atau ucapan mereka, katanya yang namanya karomah itu seperti haidah bagi para aulia. Kalau haid itu nggak enak kan, perempuan haid nggak enak kan, ya, keluar tapi terpaksa mau nggak mau. Katanya karomah bagi para wali kayak gitu, kayak haid. Aduh, suatu nggak pengen tapi mau gimana lagi, harus ngeluarin, harus terjadi begini, harus begini. Hakada ma yuhibbunu, nggak suka untuk menunjukkannya dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlihat oleh orang-orang. Bukan pamer. Siapa yang mau ini datang ke ana qabul hajat nih. Siapa yang mau ini?
Nggak kayak gitu. Malah nutup-nutupin, malah nggak nunjukin apa-apa, malah sepertinya nggak ada apa-apa, sepertinya biasa aja. Padahal dia dzu karamah dan dia bisa. Kalau minta dia dapat. Ya, begitu. Dan mereka mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW dzu mu'jizat. Rasulullah punya mu'jizat. Tapi Rasulullah nggak pernah ngumbar mu'jizat. Nanti nggak lihat cerita-cerita mu'jizat Rasulullah SAW kebanyakan terjadi dalam keadaan genting doang. Iya kan? Rasulullah pernah memberi makan seperti yang kita pernah ceritakan, memberi makan kepada 700 orang yang lagi kelaparan, lagi gali parit, ya kan? Kisah Khandaq. Pertanyaannya, apa setiap hari Rasulullah bikin makanan begitu? Udah, nggak usah masak, nggak usah kasih aja Rasulullah satu gidir, udah, makan deh kita, enak begitu terus-terusan. Lah, nggak boleh begitu. Sunnatullah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan di dalam kehidupan, normalnya kehidupan dijalankan. Nggak boleh terus-terusan dalam khariqul ada, itu nggak boleh. Ya, sesekali aja. Ya, Rasulullah ngasih minum, pernah habis, mereka biasa bawa air, habis air. Itu berapa kali kejadiannya? Karena memang sering kejadian nggak ada air, habis. Mereka perlu air untuk wudu, untuk minum. Apa yang terjadi? Kasih ya Rasulullah, nggak ada air. Ya udah bawa sini. Ada apa? Yang sisa seberapa? Ada nih, seember, bawa ke sini. Ayo semuanya siap-siap, siapin wadah. Rasulullah masukin tangannya, ngeluarin air. Apa nggak bilang mereka? Udah gitu aja terus ya Rasulullah, nggak usah bawa air kita. Diomelin sama Nabi kalau nggak bawa air, kurang ajar. Kenapa ini nggak pada bawa air? Nah, alamul asbab, alam asbab nih namanya alam asbab. Kita ini di asbab. Ente makan jadi kenyang, kan gitu. Itu namanya sabab musabab. Itu alamul asbab harus dijalankan sesuai dengan kodratnya. Memang begitu. Tapi nanti kejadian khariqul adah kadang-kadang terjadi tergantung izin dari Allah dan apa yang maslahat dalam hal tersebut. Jadi dalam istilah para aulia pun ada yang namanya izin dari Allah dulu. Diizinkan atau tidak dari Allah. Mereka tahu isyaratnya bahwa ini diizinkan untuk terjadi begini, nggak apa-apa. Dikasih tahu begini. Kalau enggak dikerjain sama mereka, dibiarin aja. Bukankah kita tahu bahwa Rasul SAW kalau doa langsung mustajab? Kenapa ada seorang sahabat atau banyak dari sahabat yang kemarin juga kita ceritakan, ya 70 orang terbunuh semuanya? Kenapa nggak Rasulullah? Allah jaga ya, kasih ilmu kebal atau apa, jadi nggak apa-apa gitu? Enggak, biar jalan. Terbunuh ya terbunuh, syuhada. Kenapa? Ya nggak semua pakai khariqul ada. Emang kira apaan? Kalau begitu buat apa jadi nabi pelan-pelan ini? Kalau enggak Rasulullah bisa turunkan langsung. Lau sya Allah la anzala malaikatan. Turunin malaikat langsung. Ngapain kayak begitu-gituan lagi? Mana nilai imannya kalau begitu? Kalau semuanya pakai khariqul ada kelihatan jelas nampak begitu, terus imannya itu dari mana? Ya, udah terbukti semua gitu kelihatan. Nggak boleh. Ya, jadi harus jalankan sesuai kudratnya atau sesuai takdirnya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Lalu beliau mengatakan di sini, waqad taga'u li tawaif minal maghrurin. Kadang-kadang sejenis karamat atau seperti karamah gad taga' terjadi li tawaif bagi golongan-golongan minal maghrurin, dari orang-orang yang tertipu. Jadi ada orang-orang Allah kasih kelebihan. Dia kira itu karamah, ternyata itu fitnah. Fitnah terhadap dirinya dan fitnah terhadap orang-orang. Ada. Saya diceritakan secara langsung pribadi. Orang yang mengalami. Kita begitu. Sholat nggak sholat? Nggak sholat. Ya ngaku khalas, ini udah sampai, udah apa. Ente ikut sama guru aja udah cukup. Besok-besok dia ragu, ngimpi langsung. Dia itu di neraka, dia masuk ke kuburan, apa diselamatin sama gurunya. Kan? Hari ada nggak? Kalau kita digituin gimana? Goyang-goyang gitu ya. Nah padahal nggak boleh goyang ente. Terus kenapa? Memang bener kan kejadiannya? Enggak. Terus patokan utamanya di mana? Pegangannya di mana? Apakah cuman pembuktian seperti itu? Tidak. Pembuktian karamah itu bukan pembuktian kesolehan seseorang atau tidak, tapi pembuktian hakikatnya adalah dalam istiqamah. Puncak dari semua karamah adalah Nabi Muhammad SAW. Itu. Ngikutin beliau, jalannya beliau,
syariatnya beliau diagungkan, sunnah beliau dijalankan dengan baik, dengan benar, adab dalam syariat dijalankan, akhlak mulia dia punya, ada sahib karamah, ya benar ini karamah asli tadi. Tapi kalau enggak, ini orang sholat juga enggak, ibadah enggak, bahkan ngajak untuk tidak sholat, tapi ente sedikit aja nih, langsung duit ente banyak. Baru dagang ditanya, Ustaz saya ingin dagang, dagang tenang aja, ente buka gini-gini, benar buka kayak gitu, laris langsung duitnya banyak. Wah ini manjur nih, apalagi kalau udah urusannya duit-duitan, cepet imannya. Ya, karomah paling seneng, masyarakat umum tuh paling seneng karomahnya apa? Karomahnya duit. Kalau duitnya jadi banyak, ini wali soleh. Kalau nggak duit, walaupun istiqomahnya kayak apa, nggak, wali biasa itu mah, masih belum wali, kan duitnya belum ada. Di mata mereka wali itu buat duit, buat dunia. Padahal mereka paling nggak suka dunia karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka terhadap dunia. Karena kita udah bahas itu. Semenjak diciptakannya Allah tidak pernah menengoknya. Masa para aulia nengok ke situ atau ngajak orang untuk ke situ? Kan nggak mungkin. Ya, alhasil seperti itu. Makanya kata beliau, hal tersebut yang namanya khawariq adah itu artinya sesuatu yang tidak lumrah, ya, bisa terjadi untuk orang-orang yang maghrur, tertipu. Kenapa kok bisa terjadi untuk mereka? Diizinkan oleh Allah istidrajan lahum, sebagai nilai istidraj. Istidraj artinya membiarkan mereka terlena di dalam kesalahan agar mereka tambah hancur. Itu artinya istidraj. Orang salah, dibiarin sama Allah. Salah, dia ninggalin sholat, ninggalin maksiat, iya, ya, tapi karomah tetap, duit tetap lancar. Malah dia bisa tahu ini, bisa ngimpi begini, bisa ngeliat ini. Wah, kok bisa nih? Anak nggak sholat nggak apa, tetap bisa begini, tetap anak begini, tetap anak punya kemampuan itu. Istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin menghancurkan orang semacam itu dan fitnah bagi orang-orang sekitarnya. Ujian dari Allah. Fitnah artinya ujian dari Allah. Pengen lihat Allah. Wabtilaan, makanya dia bilang, dan itu adalah ibtila. Ibtila adalah ujian, ya. Li dha'afatil mu'minin, untuk orang-orang mukmin yang lemah imannya. Minhum, dari mereka. Wahiyya fi haqqihim, dan hal tersebut fi haqqihim, hakikatnya bagi mereka itu adalah ihanat, bukan karomat. Jadi karomat artinya kemuliaan. Ihanat atau ihanatun, jadi ihanat itu jamaknya, jamak muannats salim. Ihanat, karomah, karomat, ya kan? Itu artinya, kalau karomah kemuliaan, ihanat artinya penghinaan. Jadi Allah ingin menghinakan dia, ya. Tapi sepertinya dia menunjukkan suatu kesaktian atau kemampuan yang khariqul adah. Banyak orang non muslim, ya, dengan ilmu-ilmu tertentu kebal, bacok nggak bisa, tembak nggak bisa, ya ada. Terus karomah, lah biasa aja. Akan ada yang bisa terbang, non muslim, ma yu'min billah, gak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak. Lah terus itu ilmu santet, ilmu sihir itu apa? Khariqul adah. Mana ada orang dari jauh bisa dipencet bonekanya terus dia yang sakit? Ada itu ilmu hitam ada. Ilmu sihir dari dulu juga udah ada. Kan itu khariqul adah, nggak mungkin kan boneka bisa ini orang yang sakit. Nah, ilmu medis bingung gitu. Garuk-garuk kepala mereka, ini gimana ceritanya? Saya nggak tahu apa-apa. Banyak tuh kayak gitu penyakit. Katanya dia nggak sakit, kita nggak tahu, nggak menemukan sakit, tapi dia sakit dan kesakitan. Dicek nggak ada apa-apanya. Ada lagi yang nggak tahu menahu, tau-taunya di perutnya ada paku, ada apa, ada ini itu. Kok bisa? Ada yang berbuat. Oh ini kan khariqul adah. Ini bukan khariqul adah, dan sihir. Syawadah dan sihir itu ada. Allah izinkan hal tersebut. Kenapa Allah izinkan ada? Sebagai fitnah, ujian buat orang. Nanti mau percaya yang mana gitu. Ya. La ilaha illallah. Lalu kata beliau, innama takunu karamat, hal semacam itu menjadi karamah idza dhaharat ala ahlil istiqamah, kalau tampak dari orang yang istiqamah di jalan Allah. Dia selalu istiqamah, sholat tidak ditinggalkan, ya. Pokoknya ente
awamir, arkanul Islam al-khamsah, apalagi salat 5 waktu, udah itu simbol Islam, rasul Islam. Nggak ada, la wali wala siapa. Ngaku dia itu terus nggak salat, apalagi kecuali kalau kita nggak lihat dia salat, itu lain lagi ya. Dia nggak bilang jangan salat, dia nggak, cuman kita nggak lihat dia salat, mungkin dia ngumpet atau di mana, itu lain lagi. Nanti itu urusannya lain. Lihat istiqomah dia dalam hal yang lainnya, akhlaknya dia atau apanya. Kalau memang kayak begitu, salim, itu nggak tahu, ya. Tapi kalau dia ngajak untuk tidak sholat atau mengatakan bahwa sholat tidak wajib atau semacamnya, nggak ada wali, nggak ada apa-apa. Mau siapa kayak dia? Mau dia itu bisa numbuhin duit, mau ngehidupin orang mati, laisa wali. Kenapa? Karena syariatullah, hukum-hukum Allah di atas segalanya. Ya, dan itu lil kul, nggak ada pengecualian. Oh kecuali fulan, nggak ada. Kecuali kalau dia gila. Allah cabut akal sehatnya. Halas gila, orang gila ma'dzur. Orang gila ma'dzur, ya nggak ma'dzur nggak? Ma'dzur itu artinya nggak dosa dia. Dia bilang orang gila, stres, sholat nggak wajib. Tapi kita ngeliat kayak wali atau soleh, tapi dia gila, artinya secara medis ini kayak orang gila. Kalas kalau orang dia nggak masuk ke dalam level mukallaf bahkan. Kenapa ente mau cari hukum dari situ? Mau menghukumi orang yang tidak normal, tidak sehat? Nggak apa-apa. Jadi itu bukan aib atau apa, memang kurangan di situ. Tapi kalau orangnya sehat, waras, lalu dia bilang, nggak wajib begini, nggak wajib begitu, menentang daripada mujma' alaih, apalagi itu nggak ada karomah di situ. Ya, mau kayak apa dia? Ya. La ilaha illallah. Biar ente tahu, ada seorang soleh, Goldi itu hakim ya, hakim. Seorang hakim, dia dilapor atau ada orang yang melapor ke dia bahwa sapinya dicuri oleh orang. Ya silahkan laporan itu, dan orang yang lapor ini seorang wali, sahib karomat, punya karomah, wali soleh memang. Lalu dia bilang, ya Galdi, sapi saya dicolong, dicuri sama fulan. Panggil fulan, mana sapinya? Sapi yang mana? Sapi yang ini. Dibawa ke persidangan bahwa ini ngambil. Ente punya bukti enggak? Kan gitu aturannya syariat apa? Nggak bisa dengan ucapan, oh ini orang soleh, ini orang nggak mungkin bohong nih. Oh udah pernah ente jangan gitu. Oh nggak boleh Galdi seperti itu. Hakim nggak boleh kayak gitu. Dia harus bersikap adil. Ente melapor, ente mengadu bahwa barang itu punyamu. Buktinya mana? Kan? Al-bayyinah 'alal mudda'i. Engkau sekarang mengaku, sedangkan barang ini ada di tangan orang. Nggak boleh ente ngaku-ngaku doang. Ente nggak kenal ana orang soleh, masa ana bohong sih? Ana kan orang zuhud, orang wara. Nggak bisa. Nggak bisa, status itu nggak bisa untuk hukum. Kata dia punya bukti nggak? Wahai syekh, nggak punya. Ana nggak ada bukti. Tapi kalau ente nggak punya bukti nggak bisa. Tapi ana punya saksi. Oh, siapa? Sapi. Ana jadiin saksi. Oh, karomah nih. Ente mau jadiin sapi? Lah, nggak bisa. Lah, tunggu sih. Colek sapinya. Ente punya siapa? Ana punya syekh fulan. Ngomong sapinya. Yang ini pencurinya mulai pusing palanya. Liatin, waduh, sapinya ngomong lagi. Tahu enggak? Ngaku enggak ente? Kata Gati, lah, sebentar. Ente balik ke tempat ente. Ana enggak terima dan ana tolak kesaksiannya. Kenapa? Gati, ente enggak menerima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus 2 orang syahid adil, manusia bukan sapi. Kalau sapi nggak bisa jadi saksi. Dan 2 manusia yang adil, yang jujur, yang terpercaya, yang bersaksi baru. Dan sapi bukan manusia dan bukan barang bukti yang bisa. Oh ya kan, alas. Kalau begitu ya Galdi, kalau ente nggak mau menghukum dan menjadikan itu sapi dibalikkan ke saya
saya akan masukkan kamu ke bumi. Oh, diancam qadhinya. Katanya, terserah ente. Ana nggak berani ngomong apa-apa, tapi ini hukum ana nggak bisa ngasih apapun kepadamu. Katanya dia. Ya udah. Gak lama ketelan bumi beneran, separuh badan masuk ke tanah. La ilaha illallah. Orang pencurinya malah ketakutan juga. Waduh, ini gimana ini orang? Masuk ke telan bumi. Dia qadhinya tetap, ana nggak bisa menghukumi kecuali dengan hukum syariat yang zahir. Hukum karamah ini itu ana yakin percaya omonganmu, tapi untuk hukum sebagai hukumnya nggak bisa. Setelah dia ditelan bumi itu dia bilang, syariatuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini berada dalam posisi begini, ini untuk syariatmu. Ngikutin aturan yang engkau aturkan. Gak lama langsung keluar dia dari tanah, nggak bisa ditelan bumi. Kef, nanti berada di jalannya Nabi SAW nggak bisa. Udah, qadhinya itu walinya udah deh. Ya udah, ini qadhi benar, masya Allah. Ya, berpegangan dengan syariat, nggak goyang. Walaupun dia ngeliat karomah, si pencurinya bilang, udah ana balikin. Jangan nanti anak aneh, jangan ada disumpahin, jangan ada apa-apa. Ana minta maaf dan ana balikin sapinya. Artinya dia ngeliat tuh karomah depan matanya dia begitu, gimana lagi? Mau berani nolak lagi? Tapi masalahnya di sini bukan masalahnya apa? Bukan cuman karomah, tapi syariat Allah di atas segala-galanya. Makan menghakimi pada mau dia wali, mau dia bukan wali, mau siapapun, itu di atas segalanya. Makanya nomor satu syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para aulia tunduk dengan syariatnya Nabi, di bawah syariatnya Nabi. Enggak ngikutin syariat Nabi bukan wali. Yasir wali, kharij an syariatnya Nabi. Yasir, gak mungkin. Ya, walaupun kita sebagai orang awam ya harus waspada. Jangan langsung mengingkari. Ada orang dengerin ini seorang katanya wali, seorang nggak mungkin wali, nggak mungkin. Orang kayak gitu wali. Jangan kayak gitu dulu sebentar. Ente lah kenal dia, nggak tahu ibadahnya dia, nggak tahu solehnya dia. Jangan ingkari, jangan iyakan. Udah ente cari jalan tengah aja. Ya, kalau ente kenal dia, tahu orangnya, tahu dia orang istiqomah, orang wara, orang yang nggak terlihat maksiat, nggak terlihat ini, orangnya istiqomah, sholat 5 waktunya, adabnya. Terus dengar cerita karomah, layaknya ente percaya. Kalau memang betul, apalagi di zaman kayak gini, zamannya hoax, ya, zamannya bohong, semua serba bohong. Gampang, orang mau bikin karomah gampang, bohong doang. Ya, tulis fulan ini dia melihat Nabi, dia melihat itu. Jangan main percaya dulu, ya, apalagi kalau karomah atau hal tersebut menyimpang dari beberapa atau jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa, ya, nggak bisa kita ikuti, nggak bisa kita jadikan apapun itu kecuali dengan apa yang dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Lalu beliau mengatakan, fa in akramakallah ayyuhal murid bi syai' minha. Nah, taib. Kalau ente termasuk orang yang Allah kasih seperti itu misalnya, adabnya gimana? Allah kasih ente suka mimpi, ente ngelihat sesuatu atau bisa karomat macam-macam. Allah kasih. Apa adab sebagai seorang yang Allah kasih seperti itu, kelebihan seperti itu? Lihat, fahmadhu subhanahu wa ta'ala. Pertama ente syukuri. Apa-apa, itu kan pemberian Allah. Pemberian Allah ente jangan benci, ente syukuri. Alhamdulillah, bukannya seneng karena ente beda dengan yang lain, bukan. Tetapi ini pemberian dari Allah, saya mensyukuri Allah atas pemberiannya, tapi harus gimana? Wala tagif ma'a ma dhahara lak. Jangan sekali-kali berhenti dengan apa yang sudah tampak di hadapanmu. Jangan merasa ana udah sampai kayak begini nih. Udah. Ana udah bisa begini, bisa begitu, itu berarti ana udah sampai. Enggak ada sampai. Jangan berhenti di situ. Jangan sampai itu menjadikanmu berhenti untuk bersampai kepada Allah, untuk jalan kepada Allah. Terus wala taskun ilai, jangan ngerasa betah dengannya, biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Jangan anggap itu adalah sesuatu yang kadang-kadang ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Takut. Bukan benci terhadap karomahnya, tapi takut kepada Allah. Barangkali ini tipu muslihat aja, Allah pengen kasih ana beginian, terus ana dipalingkan hati ana jauh dari Allah akhirnya. Alhamdulillah, ya Allah, jangan sampai ini jadi fitnah saya. Jangan sampai ini menyebabkan saya berpaling darimu ya Allah. Harusnya begitu tuh. Kasih karomah tapi takut, tetap takut sama Allah. Malah tambah takut. Terus waktumhu,
Adabnya juga adalah dia diem, rahasiakan itu. Wala tuhaddits bihin nas, jangan engkau cerita-cerita sama orang siapapun, enggak usah cerita. Illa kalau suatu orang itu adalah syekh, arif billah, atau orang yang saleh yang kita percaya dia bisa bimbing kita. Kita ngelihat suatu karamat bingung, ini gimana ini? Harusnya apa yang harus Anda lakukan? Tanya, enggak apa-apa, konsultasi dengan ulama salihin atau para syuyukh atau guru, enggak apa-apa. Tapi kalau cerita, ngumbar cerita ke orang-orang, ana nih gini, kalau ana sih pernah lihat begini, ana juga pernah datangnya. Dah, laisa minal adab begitu. Adabnya adalah dia tidak membicarakan itu depan orang sama sekali. Terus kalau kita sebaliknya, wala karama, wala mimpi, wala hajah, biasa aja, enggak kelihatan apa-apaan. Gimana? Wa in lam yadhhar laka minha syai', kalau enggak ada yang terlihat apapun dari itu, fala tatamanna, jangan engkau ngarep, jangan engkau mengharapkannya. Wala ta'saf ala faqri, jangan engkau sedih karena engkau tidak mendapatkan itu. Biasa. Karena tujuan kita adalah Allah. Sair ilallah, istiqamah di jalan Allah, itu yang ente harus sedihkan. Makanya beliau mengatakan wa'lam anna al-karamah al-jami'ah li jami' anwa'il karamat al-haqiqiyat was-suriyat. Ketahuilah bahwa karamah yang mengumpulkan semua jenis karamah, yang hakiki maupun yang suri. Suri itu gambaran doang gitu. Yang hakikat karamah dan yang gambaran dari karamah, hakikat daripada karamah semua itu adalah apa? Hiyal istiqamah. Arti istiqamah apa? Nanti beliau akan jelaskan arti istiqamah. Istiqamah itu bukan berarti langgeng doang. Kalau kan kita ngertiin istiqamah misalkan sholat 5 waktu, oh istiqamah sholat, itu bukan, kata dulu. Istiqamah bukan itu doang. Lebih luas dari itu maknanya. Ya. Al-mu'abbar anha. Nah, arti daripada istiqamah itu adalah, nih Imam Haddad mengartikan, bimtithalil awamir, dengan mematuhi perintah-perintah. Istiqamah itu adalah orang yang patuh terhadap perintah, wajtinabin nawahi, meninggalkan larangan-larangan, zahiran wa batinan. Nah, ini yang repot nih. Zahir dan batin, bukan zahir doang. Kan ada perintah zahir, ya sholat, zikir, tilawah, itu perintah zahir. Perintah batin gimana? Mahabbatullah, khasyah minallah, ya, al-wara' waz-zuhud, wal-raja' wal-khauf. Itu kan perintah batin tapi hati. Terus larangan juga begitu, ada yang zahir, ada yang batin. Larangan enggak boleh minum minuman keras, enggak boleh berbohong, enggak boleh bermaksiat, zahir. Maksiat batin ada ujub, kibir, ya, wa ta'zimul faniyat, mengagungkan sesuatu yang fana, mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu larangan yang sifatnya batin. Nah, dia bisa melakukan dan melaksanakan semuanya, itu hakikatnya karamah di situ. Nilai karamah. Kalau itu mau cari, mau sedih, kalau nggak dapetin di situ. Makanya kata beliau fa'alaika bitashihiha. Maka tugasmu, wajibmu adalah memperbaikinya. Memperbaiki apa? Istiqamah tadi. Yang artinya adalah mengikuti perintah Allah yang zahir maupun yang batin, menjauhi larangan-larangan Allah yang zahir maupun yang batin. Wa ihkamiha, tashih memperbaiki, ihkam mengkokohkannya, menguatkannya. Apa yang terjadi kalau ente sudah begitu? Takhdumukal akwan, maka akan berkhidmat kepadamu seluruh alam semesta ini, al-akwan, al-ulwiyah was-sufliyah, yang atas yang maupun yang bawah. Kenapa? Khidmatan la tuhjibuka an rabbik. Dia akan berkhidmat kepadamu dengan khidmah yang tidak membuatmu terpisah dengan Tuhanmu atau terhijab dari Tuhanmu. Wala yushghiluka an muradihi minka, dan tidak menyibukkanmu dari tujuan Allah darimu. Keinginan Allah atau perintah Allah darimu apa? Istiqamah kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Jadi ente istiqamah sama Allah, yang lain semua bakal tunduk kepadamu tanpa ngerecokin, tanpa bikin ribet, tanpa nyusahin, tanpa menghijab. Karena karamah kadang-kadang jadi hijab. Karamah terlihat bagi seorang murid yang belum sampai kepada Allah, yang belum ngerti adabnya, jadi hijab, penutup dia dari Allah. Waliyadzubillah. Hakikatnya karamah bukan tuh kalau kayak gitu.
Kalau seandainya seorang murid istiqomah di jalan Allah, ibadah, zikir, tilawah, ngelihat sesuatu, akhirnya berhenti. Berhenti itu artinya udah ngerasa diri udah puas, udah sampai tujuan yang terbaik, bahwa dia sudah berada di posisi yang aman dan bagus. Berarti ini hakikatnya karomah atau ihanah? Ihanah, ini bukan karomah. Allah suruh berhenti, dia ada di situ aja. Jangan masuk-masuk. Ya. Jangan lebih dari itu. Makanya ini pembahasan mengenai karomah dan hal-hal yang semacamnya. Seorang murid hakikatnya adalah tujuannya memperbaiki takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau pikirin, bukan pikirin nanti mimpi atau enggak mimpi, enggak. Nanti benerin tuh maqamut taubat. Itu udah taubat bener belum? Udah. Nanti udah zikir bener belum? Hudur sama Allah udah bener belum? Salat, nanti udah salat bener belum? Hudur di dalam salat udah bagus. Udah salat kalau takbir dari Allahu Akbar sampai salam enggak ingat kecuali Allah. Udah. Itu tuh karomah tuh di situ tuh. Bukan ngelihat mimpi ini, ngelihat mimpi itu, tapi enggak hudur salatnya, enggak hudur. Ini berarti bohong, ini bukan karomah. Percuma. Nanti pernah enggak berzikir kepada Allah sampai lupa dari segala-galanya selain Allah? Belum. Ya. Belum sampai. Ya Allah, ente punya PR banyak masih. Itu yang ente cari. Nah, tashihul itu semua ada di dalam bab-bab yang sebelumnya beliau sudah bahas juga. Tuntut dirimu untuk melaksanakan itu terbaik dari karomah. Itu intinya karomah di situ. Ya. La ilaha illallah. Wallahu taala alam. Apa ada yang mau tanya? Ada pertanyaan dari online? Ayo, boleh. Apakah orang yang sudah usul pasti punya karomah atau enggak? Ya pasti dia sudah di puncaknya karomah dia. Yang zahir belum tentu, Allah alam. Qad yakun la yurid an yudhiruh. Dia enggak mau sama sekali. Dan Allah menutupi dia untuk orang-orang enggak tahu dia, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak begitu. Kadang-kadang dia ada karomahnya, cuman enggak nampak sama sekali sama orang. Kayak dia itu pergi ketemu para aulia, ketemu arwahus salihin, jumpa dengan mereka, pergi ke Mekah, ke sana dan ke sini. Tapi dia enggak bakal ngobrol kayak ente, ngasih tahu ente dia kayak gitu. Karomahnya ada, tapi dia enggak cerita. Makanya enggak zahir akhirnya. Tapi kan kalau ente pertanyaan itu kan nampak gitu ke orang. Apakah dia menampakkannya hal tersebut ke orang? Enggak. Belum tentu. Banyak para aulia yang ditutupi oleh Allah, enggak mau Allah rahasiain dia. Biar orang-orang enggak tahu dia. Allah pengennya begitu, dirahasiakan. Ya. Banyak itu. Makanya kita husnudzon sama orang. Ada lagi? Ayo tanya. Tadi gimana? Ya, kalau orang yang model kayak gitu nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya ada orang ngasih, kan hadapnya kita terima. Besok-besok nuntut dia. Udah anak kasih, udah anak gini. Kita balikin aja duitnya. Terus besok-besok lagi kita tolak. Adalah yastahiq, ini orang nggak punya moral. Ngapain diterima dari dia? Nolak dia nggak nyakitin hati, enggak. Kenapa? Karena dia juga nggak punya adab, nggak punya etika juga. Ngapain ngasih habis itu ngungkit-ngungkit? Dia ngasih karena pengen cari pahala dari Allah atau main memperbudak anak? Memperbudak anak ente ambil, ente nggak beli kita, nggak beli siapa-siapa, nggak boleh sebetulnya. Orang yang semacam itu boleh kita tolak dari orang kayak begitu karena dia nggak punya etikanya. Dan seseorang muslim itu aziz, seorang muslim itu aziz. Aziz itu maksudnya nggak sombong, tapi dia juga kalau bahasanya gengsi, mungkin dibilang gengsi, tapi ini kemuliaan lah, ya, kehormatan lah. Dia punya kehormatan juga. Harus jaga itu. Kalau seperti itu, gak usah diterima. Karena Anda tahu, dia kalau ngasih nanti memperbudak orang yang ngasih. Ya kan Anda udah kasih ente, Anda udah bantu ente. Nah, orang itu dari awal ente tolak nggak apa-apa. Kan sakit hati, nggak sakit hati. Dianya aja.
orang yang suka menyakiti hati. Jadi nggak apa-apa itu sih, ya, ditolak seperti itu. Nah. Ada. Belum tentu. Karomah yang tanda wusul itu lain dengan karomah yang dimaksud yang tadi. Yang maksud tadi misalnya dia tadinya biasa aja, taunya mimpi aulia sholihin, setiap hari ketemu mereka, salaman sama mereka, hadir majelis misalnya, di mimpinya tiap hari begitu. Itu kan karomah, artinya sesuatu dia ngeliat atau mulai nampak di dia, mimpiin sesuatu akan terjadi, besok kejadian seperti itu. Besok begitu lagi, kayaknya kebaca sama dia semuanya bakal terjadi besok begini, bakal terjadi begini. Nah, kalau dia cerita besok bakal kejadian begini, benar emang dia lihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karomah kan? Nah itu adabnya dia diam. Dan itu bukan tanda usul, belum. Tanda usul itu lain lagi. Usul itu artinya inkisyaful qalb, hatinya sudah gak ngelihat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai kepada tahapan tumakninah, an-nafs al-mutmainnah, dan hatinya sudah tidak berpaling kecuali kepada Allah, itma'annat ila Allah Subhanahu wa taala, itu tanda usul. Bukan karomahnya. Karomah lihat begini dan lihat begitu atau apa, enggak, bukan tanda. Makanya dibilang ayyuhal murid. Ya kan? Wahai seorang murid, masih murid dia, tapi karomah ada banyak orang-orang kayak gitu. Banyak orang-orang kayak gitu. Bisa tahu, mukasyif kadang-kadang. Belum sampai ilallah tapi mukasyif dia. Datang orang, mana nggak mau dia? Kenapa? Dia orang nggak sholat. Karena tahu orang kayak gitu. Ya. Tapi belum dikategorikan usul. Tapi Allah kasih karomah, dia tahu. Ini orang kayak gini, dia ngebaca orang yang langsung tahu ini orang nggak benar. Ini orang suka minum keras. Lalu itu tahunya dari mana? Dia tahu aja. Ya, entah itu mimpi yang dia beritahukan atau sesuatu. Allah kasih karomah seseorang, bisa aja seperti itu. Dan itu bukan berarti kemuliaan mutlak. Nah, itu dia ujian. Makanya adab-adabnya harus dilakukan. Kalau dia tidak melakukan adab-adabnya, bisa-bisa dicabut, ya, atau dia mahjub di situ, udah begitu aja, berhenti aja gitu. Nah, nggak sampai-sampai kepada Allah. Contoh. Pokoknya gini, takdir dari Allah itu ente jangan taruh di benak ketika mujahadah, ketika apa. Itu takdir Allah, itu rahasia Allah. Jangan diikut sertakan dalam hal tersebut kecuali kalau kejadian sesuatu yang kita tidak suka atau apa, kita sendarkan kepada takdir Allah. Tapi sesuatu yang dituntut oleh Allah jangan sendarkan kepada takdir. Ini adabnya seseorang muamalat sama Allah. Tahu? Takdir itu ada, betul. Takdir itu fungsinya untuk apa? Artinya faedah kita tahu itu apa? Apa biar kita nggak mujahadah? Bukan. Takdir itu tahu untuk kita tidak gelisah, tidak merasa kesal atas kejadian yang terjadi yang tidak kita inginkan. Qadha dan takdir sesuatu, kejadian ini, ente nggak senang, nggak suka, tapi mau gimana lagi? Ente harus ridha, terima. Karena memang itu ketentuan Allah. Tapi ridha dan terima itu bukan berarti pasrah. Ente diwajibkan oleh Allah dalam posisi ini ngapain? Oh, disuruhnya untuk bersyukur, ya bersyukur. Oh, disuruhnya untuk sabar, berarti ente dituntut untuk sabar sekarang dalam kejadian itu. Paham? Dan semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti semuanya takdir dari Allah. Terus kita kan disuruh mujahadah. Iya. Ente takdir itu ente taruh samping, artinya biarkan itu, terus ente jalankan. Nah, setelah mujahadah, setelah apa, nggak sampai-sampai, ya ini jangan buru-buru. Biar takdir Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, tetapi juga jangan menjadikan itu sebagai patokan atau penghalang dari mujahadah kita atau usaha kita. Ya. Kenapa kok kita bisa bicara seperti itu? Karena ada bicara suatu takdir kejadian yang memang bukan di tangan kita. Sama sekali. Dan ada sesuatu, memang itu takdir juga dari Allah, tapi Allah tuntut dari kita, Allah minta.
Paham gak nih? Allah minta dari kita apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Suruh taat kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Minta Allah Subhanahu wa taala dari kalian. Jangan bawa takdir di situ. Kan takdirnya Allah. Jangan. Allah perintah. Ya kita nurut. Nanti kejadian akhirnya gimana takdir Allah. Ketentuan Allah, betul. Tapi ada kejadian yang bukan di tangan kita. Lahirnya kita, meninggalnya kita, sakitnya kita, atau kejadian musibah apapun bukan di tangan kita. Ada takdir dari Allah. Ente terima. Nggak bisa ente apa-apain. Memang bukan di ranahnya. Mau diapain juga nggak bisa. Jadi nggak usah dibikin bingung hal tersebut antara takdir Allah Subhanahu wa taala dengan mujahadah atau usaha dari kita. Kita harus usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Semua Allah Subhanahu wa taala enggak pernah ketika membicarakan tentang mujahadah dan usaha, Allah enggak pernah mengatakan dan itu semua sudah takdir oleh Allah. Ketika ngomongin rezeki, Allah ngomongin itu. Allah suruh ketika cari rezeki, kata Allah, wabtaghu 'indallahi rizq. Carilah di sisi Allah rezeki. Dan ketika Allah ngomongin tentang rezeki juga enggak pernah suruh ngomong carilah kalian rezeki. Kata Allah apa? Wabtaghu min fadlillah. Nanti cari lafaz-lafaz untuk kerja, untuk apa yang diartikan sebagai kerja, itu semuanya apa? Wabtaghu min fadlillah. Diartikan wabtaghu min fadlillah artinya ente cari nafkah, cari apa? Kok lafaznya fadlullah sih? Biar ente kembalikannya kepada Allah. Walaupun ente usaha, tapi itu takdir Allah. Nanti kembalikannya begitu. Tapi kalau taat atau tidak, itu tidak disandarkan kepada takdir, walaupun semua ujung-ujungnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi usahalah sebisa mungkin minta kepada Allah agar dibantu dan disampaikan kepada tujuan yang kita inginkan. Setelah itu kita berserah diri kepada Allah. Nanti apa ujungnya, dapatnya apa, ya terserah Allah. Kayak orang cari duit kayak gitu juga kan. Yang penting saya sih usaha aja. Nanti jadi kaya nggak jadi, sukses nggak sukses terserah Allah. Nah itu NTT konsep dalam mencari uang itu diganti ke syair ilallah. Udah gitu. Ya, konsepmu di dalam mencari uang dan gini semangat itu dikembalikan ke sini. Udah. Begitu aja. Benar? Apa maksudnya? Jelas seperti itu atau ada yang semua. Semua taufik dari Allah. Semua taufik dari Allah. Enggak ada dari selain Allah. Bi taufiqihi saral muti'u yuti'uhu. Hakikatnya taufik. Makanya nah, faedahnya kita tahu itu untuk apa? Untuk menghilangkan ujub. Ya. Bukan untuk bersandar. Nanti bekerja, amal. Anda bisa ibadah, bisa tahajud, Anda bisa baca Quran sekian, Anda bisa baca salawat sekian. Alhamdulillah, semua arahan-arahan Imam Al-Haddad Anda mulai menerapkannya misalnya. Terus ente mulai dah diri merasa hebat. La, taufik min Allah. Ini pemberian dari Allah, hadiah dari Allah untukmu. Syukuri Allah dan teruslah berjalan. Begitu. Melepaskan diri dari ujub. Wah, kata terus berjalan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Sama, qadha dan qadar itu takdir sama. Pembahasan qadha dan qadar itu ketetapan yang sudah ada, qadha yang sudah ditulis oleh Allah, takdir atau qadar sesuatu yang terjadi. Jadi kalau dalam bahasa ilmu tauhid, qadha dan qadar itu qadha sesuatu yang sketsanya atau apa sih skemanya, atau bahasa film apa skenarionya itu qadha. Takdirnya syutingnya. Qadha qadar itu qadar ditentukan oleh Allah sesuai dengan qadha, dan itu takdir. Bahasa kita semua takdir itu ketentuan Allah gitu artinya. Sesuatu yang sudah termasuk ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Fadhal. Nah. Fihinna nisa yaqsimna karrijali. Oh, ya Allah, laki-laki dan perempuan ada. Ya, perempuan aulia katsir. Banyak perempuan-perempuan yang wali salihah. Ya.
Ada. Ya, jadi apa kewalian itu wali itu enggak khusus laki-laki, enggak. Perempuan juga ada yang jadi aulia minas salihin, minas salihat. Ya, al-aulia ada banyak. Ya. Dan di Hadramut banyak sekali perempuan-perempuan salihah yang aulia dia termasuknya. Tahu karamah juga, melihat sesuatu ini. Salah satunya yang disebut dengan Rabi'ahnya ahli Hadramaut. Rabi'atul Adawiyah seorang perempuan salihah, wali. Nah, ada walinya yang waliyah di Hadramut namanya Syekhah Sultanah Az-Zabidiyah. Syekhah Sultanah itu dia termasuk aulia salihin, salihat. Ya, dia salah satu kewilayahannya bisa mengetahui derajat para aulia, level-levelnya mereka kayak apa. Tahajudnya nggak pernah tidur malam, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ngelihat ketika datangnya sebagian dari Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf atau anaknya datang, dia ngelihat saya sebelum mereka datang sekian hari udah tahu kabarnya, dikabari nama malaikat-malaikat bahwa fulan As-Sultan Ibnu Sultan sayati. Fulan al-aulia datang. Ana udah tahu kabarnya. Oh, salihah, aulia. Banyak perempuan. Ya, enggak menutup kemungkinan. Walaupun dalam bahasa lain tuh ada pembahasan lain lah itu. Baik. Ada lagi? Yang mau tanya? Iya. Siap. Iya. Qadha dan qadar apakah bisa berubah? Sebenarnya namanya qadha dan qadar nggak bakal bisa berubah, nggak bakal bisa berubah. Cuman jangan sekali-kali karena tahu nggak bakal berubah, terus kita ikutin etap pasrah di dalam artian di sini nggak mau berusaha untuk taat, nggak mau berusaha untuk ninggalin maksiat, nggak mau berusaha untuk benar, salah itu. Tapi pasrah dalam artian yang sudah terjadi, sudah ditulis sama Allah, ya udah itu ketentuan dari Allah, udah terjadi mau di gimana nih, nggak bisa berubah. Khalas, itu iman begitu memang. Harus begitu seorang. Yang sudah terjadi kita sendirkan kepada qadha dan qadar. Tapi walaupun yang kejadian itu adalah maksiat dan kesalahan saya, walaupun itu qadha dan qadar. Terus saya pasrah. Betul, engkau serahkan dan pasrah terhadap sesuatu yang sudah terjadi, tapi pertanyaannya yang tadi Ana bilang, apa yang Allah tuntut kepadamu sekarang ini atas kejadian itu? Kejadian itu sudah lewat, berarti itu udah takdir Allah, udah selesai. Sekarang ini nggak boleh ente bilang, udah kan ana ditakdirkan maksiat, ya udah itu takdir Allah. Siapa yang bisa ngerubah takdir Allah? Berarti ente senang gitu, berarti ente dihitung terus maksiat sekarang, karena ente senang dengan apa yang sudah, walaupun itu takdir Allah. Jadi dari sisi ente terima karena memang ketetapan Allah, dari sisi lain ente harus sedih dan harus mengerjakan tugasmu sekarang. Dituntut apa oleh Allah? Oh, dituntut oleh Allah untuk bertaubat, untuk memperbaiki kesalahan yang lalu. Kerjakan. Itu yang harus dikerjakan. Gak boleh disandarkan kepada takdir. Paham? Atau yang dulu adalah ketaatan, berarti terus istiqamah langgengin, jalanin. Begitu. La ilaha illallah. عليه cukup. الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا وإياكم في الدين، ويعاملنا محض الفضل والإحسان، ويكشف عنا جميع الأسواء والعاهات، ويوصلنا إليه مع الكرام الوصلين إليه سبحانه وتعالى مع اللطف والعافية، وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بما من به أوليائه وأصفيائه، ويجعل هذا رمضان من أبرك رمضانات علينا، جعل سببا للفتوح، سببا للمنوح، وسببا للوصول إليه سبحانه وتعالى مع لطف وعافية وتمكين المكين على هذه وكل صالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.